Halo semua, sharing aku kali ini dari buku Art Lesson Kamar Church. Di sini salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan bahwa di sebuah perkemahan Tuhan Yesus berkata, perkemahan gerejamu berada di Gunung Kudusku. Beberapa gereja mereka hanya ingin berada di sungaiku, di mana mereka hanya ingin kenyamanan yang dariku. Beberapa gereja mereka hanya ingin berada di lembahku, di mana mereka hanya ingin berkat yang dariku. Beberapa gereja mereka hanya ingin berada di kaki gunungku, di mana mereka merasa cukup, tidak mau terlalu dalam dan ingin menjadi gereja yang biasa-biasa saja. Lalu Tuhan Yesus meluk gembala saya dan berkata, tetapi kekasihku berbeda. Dia rela naik ke gunung kudusku melalui setiap jalan pengorbanan, iman, cinta dan pengabdian, penderitaan dan jalan hamba. Itulah yang gembalamu sudah bayar. Di sini disebutkan bahwa Pastor Barry itu sudah mengalami banyak sekali menjalankan banyak sekali pengorbanan, serta iman-iman yang beliau bangun, cinta dan pengabdiannya, penderitaannya. Banyak sekali cerita hidup dari Pastor Barry yang sering dibagikan kita semua. Kita sebagai hamba-hambanya juga harus merasakan bahwa semua ini tidak dicapai dengan gampang, sehingga kita tidak mengalami familiarity atau menganggap remeh apa yang sudah Pastor Barry jalani. Kita saya terutama sebagai salah satu seorang worshiper di Overcomer, itu memang seakan-akan merasakan bahwa banyak sekali tuntutan-tuntutan yang dari Tuhan yang harus kita jalankan. Bukan tuntutan sebenarnya, didikan-didikan yang dari Tuhan. Kita merasa bahwa saat teduh harus berapa lama, puasa makan, puasa sosial media, puasa apapun itu, banyak sekali yang mesti kita lakukan. Tapi bukan, intinya adalah Tuhan ingin membersihkan kita, mendidik kita untuk menjadi lebih baik dengan berkurangnya sosial media. Sekarang banyak kita tahu bahwa sosial media isinya juga banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak cocok, mungkin bisa merubah mindset kita. Jadi dengan adanya puasa kita mengurangi risiko kita terpapar hal-hal yang tidak sesuai. Di sini juga sebenarnya bukan hal yang, kalau mungkin sebagian orang hal-hal semacam itu adalah hal yang mudah, tapi ada sebagian orang lagi yang puasa sosial media itu adalah hal yang berat. Ya, tapi dimana kita menjalani aja, kita niatkan aja bahwa sesuatu hal tidak semuanya itu kita capai dengan mudah. Hal yang mudah dicapai akan sangat gampang untuk kita anggap remeh. Jadi selalu ditekankan bahwa familiarity, menganggap remeh itu harus dibuang jauh-jauh, karena apa yang kita perjuangkan dengan keras, kita akan merasakan bahwa hasilnya itu gak akan gampang kita lupakan, gak akan gampang dengan mudah kita lepaskan. Misalnya kita untuk mencapai sebuah predikat atau jabatan tertentu, misalnya mau jadi manajer, direktur, kita berawal dari orang yang bawah dulu, misalnya jadi staff, jadi kerja terus lembur segala macam, akhirnya naik ke jadi supervisor, akhirnya jadi asisten manajer atau apapun itu merupakan suatu hal yang harus kita lalui, bukan tiba-tiba, kecuali kita anaknya orang yang kayaknya nggak ketulungan misalnya, kita harus tetap lewati hal-hal yang dari kecil dulu, dari staff, dan meningkat akhirnya menjadi seorang yang berada di top manajemen. Hal yang sama juga kita juga harus lalui di jalannya Tuhan, bahwa kita untuk mendekat ke Tuhan, kita harus pertama adalah sampai dulu ke pelatarannya, masuk ke gerbang Tuhan, masuk ke pelataran istana Tuhan, masuk ke tangga di mana itu menghubungkan tahta Tuhan. Kemudian kita makin mendekat. Hal itu juga harus kita lalui, bukan tiba-tiba kita nongol langsung di samping tahta Tuhan, kan gitu. Jadi
Analogi Gunung Kudusnya Tuhan itu buat saya selalu mengingatkan bahwa kita mencapai hal-hal tertentu itu harus dengan perjuangan, nggak tiba-tiba dengan event naik gunung yang secara harafiah. Kita juga harus dari bawah dengan perjuangan jalan kaki berapa lama sampai akhirnya kita mencapai ke puncak gunung itu. Atau apapun itu, misalnya kita punya uang yang banyak, kita bisa sewa helikopter, tapi itu tetap sebuah perjuangan di mana kita harus mengumpulkan uangnya juga. Akhirnya kita bisa sewa helikopter atau beli helikopter sehingga kita bisa turun di atas puncak gunung. Jadi semua juga harus kita lalui, tergantung mana jalan kita yang harus kita pilih. Jadi begitu. Terima kasih untuk sharing hari ini. Thank you.